Salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Kita lanjutkan lagi belajar di dalam membaca kitab Khulasatul Ahkam fi Masailis Shiyam. Sekarang berkaitan dengan fasal dalam masail persoalan tata alaq yang berkaitan dengan qada Ramadan. Mas'alatun man ta'ammada fitra yaumin min Ramadan fahal yumkinuhu qada'uhu. Kalau ada orang yang sengaja berbuka bulan Ramadan, apakah boleh bagi dia untuk mengqadanya? Atau mungkin bagi dia untuk mengqada puasa tersebut? Bismillah. Nggak terlalu panas ini. Ya. Iya, jadi nggak ini tuh. Panasin ulang kan? Nggak apa-apa lah. Sarinya nggak kena jadinya. Taib. Man aftara muta'ammidan faqad intahaka hurmata dzalikal yaum. Barang siapa yang sengaja buka di bulan Ramadan, sungguh dia telah melanggar kehormatan hari tersebut. Wala yujzi'uhu an yasuma badala dzalikal yaum syahran. Enggak sah bagi dia untuk berpuasa 1 bulan full, ya, dengan dalam rangka mengganti 1 hari yang dia yang dia batal. Bal yajibu alaihi an yatuba min sani'ihi dzalik. Bahkan wajib bagi dia untuk bertobat dari perbuatannya dia. Wa yastaghfirullah. Wajib bagi dia untuk istighfar kepada Allah Jalla wa ala. Min hadhil kabiratil lati aqdama 'alaiha, dari dosa yang sangat besar yang udah berani dilakukan. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsah min Allah laqiyallahu bih. Siapa orang yang sengaja buka di bulan Ramadan 1 hari tanpa adanya rukhsah dari Allah, maka dia akan bertemu dengan Allah seperti demikian. Wa in shama ad-dahra kullah in syaa'a ghafaralah. Ya, walaupun dia berusaha untuk puasa 1 tahun penuh. Sepanjang waktu dia puasa, maka tetap dikatakan dia orang yang berbuka. Tetap dia dikatakan orang yang tidak mengqadha puasanya. Na'udzubillah. Insya'a ghafaralah. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla ingin Allah ampuni, maka Allah ampuni. Wa insya'a adzabah. Kalau Allah kehendaki untuk diazab, maka diazab. Akhrajahu Abdur Razzaq wa Tabarani wa huwa atharun sahih. Wa qad dhahaba aktsarul ulama wal a'immatul arba' ila annahu yaqdi yaumahu dzalika ma'a taubati wal istighfar. Dan jumhur ulama, kemudian imam yang 4 berpendapat itu bagi dia untuk mengqadha hari yang dia buka di Ramadan, disertakan taubat dan istighfar. Wa man fa'ala dzalik wa man fa'ala bidzalik fa huwa ahwat. Barang siapa yang qadha, maka ini lebih berhati-hati. Nah, lebih ahsannya dia mengqadha puasanya. Ya, kecuali dia dulu pada saat itu meninggalkan puasa, meninggalkan sholat juga, maka nggak wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya dan juga mengqadha sholatnya, karena dia rajulun kafir, ya, telah keluar dari agama Islam. Mas'alatun hal yalzamu ya. Hal yalzamu tatabu'u fi qada'i Ramadan, apakah wajib untuk berurutan, gak boleh dipisah-pisah ketika mau mengqadha Ramadan? Antum misalkan punya utang 10, apakah wajib tuh 10 diurutkan tanpa dipisah atau bagaimana? Qala Allah tabaraka wa ta'ala faman kana minkum maridun aw ala safar. Barang siapa dari kalian sakit atau dia safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantinya kalau dia berbuka di hari yang lainnya. Yustafadu min hadhil ayah.
dapat diambil faedah dari ayat ini annahu la yalzamuhu tatabu. Tidak wajib, tidak lazim bagi dia untuk berurutan ketika mengqadha. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Wa minas sahabah, di antara sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud wa Abu Hurairah wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Wa minat tabi'in Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Hasan al-Basri. Itu yang mengatakan enggak wajib. Wa hadzal qaul, dan pendapat ini huwa tarjihul Imam al-Bukhari fi sahihih. Ini adalah yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa huwa rajih insyaallah, dan ini yang rajih insyaallah. Wa rajahahu aidan Syekhuna Muqbil al-Wadi'i wa Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihim, dan dirajihkan juga oleh Syekh Muqbil dan Syekh Utsaimin. Mas'alatun hal yalzamu al-qada'u fawran am lahu an yuakhirahu. Apakah lazim bagi dia mengqada Ramadan bersegera, fauriyah, atau boleh bagi dia mengakhirkannya? Sebentar ya. Bismillah. Qala ta'ala, Allah berfirman. Mana sih? Itu ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Yustafadu min ayah, diambil faedah dari ayat ini annahu la yalzamu an yaqdiyahu al-fawr. Tidak lazim bagi dia untuk mengqadha dengan segera. Ballahu an yata'akhkhara fi qada'ihi, bahkan boleh bagi dia untuk mengakhirkan qada Ramadannya. Walakin, akan tetapi at-ta'jilu bil qada huwal afdal. Kalau mau bersegera di dalam mengqada ini lebih afdal, li'annahu asra'u li ibra'i dhimmah, karena ini lebih cepat untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kewajiban syariat. Wa li'annahu minal musara'ah fi fi'lil khair, karena ini juga termasuk bersegera di dalam melakukan perbuatan kebaikan. Wa ala dzalika aktsarul ulama, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Wa qala Allah taala, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surganya. Arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk bagi orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam menunjukkan melakukan kebaikan. Dan qada ini adalah sebuah perbuatan yang baik, ya, minal khairat la syak wala raib, bal huwa na'am al-wajib. Wa yadullu ala adami wujubil qada'i al-fawr aidan hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan yang menunjukkan tidak wajibnya untuk mengqada puasa Ramadan bersegera adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, dulu ya saya memiliki kewajiban tanggungan puasa Ramadan qada, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, saya enggak sanggup untuk mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Muttafaqun alaihi. Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, ya Sya'ban sahwala la sumta Sya'ban, kaifa tarakta Sya'ban wa anta Sya'ban. Sya'ban yansa Sya'ban. Nah, muttafaqan alaih. Mas'alatun idza akhara al-qada bi ghairi udhrin hatta dakhala Ramadan. Apa hukumnya mengakhirkan qada tanpa ada udzur sampai masuk lagi Ramadan berikutnya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan" ila akhirih. Ini udah ya diulang terus. Yustafadu min ayat, dapat diambil faedah dari ayat ini annahu la yalzamuhu aktsaru min al-qada. Wa idza ta'akhkhar 'anil qada li udri maradin aw safarin aw nahwihi fala itsma 'alaih. Dia tidak lazim ya untuk apa? Ayat ini tidak lazim untuk lebih dari qada. Lebih dari makna apa? Mengqadanya. Berarti apa? Wa idza ta'akhkhar, kalau dia mengqada puasanya, mengakhirkan, ya, ta'akhkhar an qada, ya dia mengakhirkan qadanya li udri maradin, karena ada udzur sakit, aw safar, atau karena ada udzur safar.
au nahwi atau yang semisalnya fala ismale maka enggak ada dosa bagi dia. Ya. Gimana maksudnya? Misalnya kita sengaja pengen di Sya'ban, ternyata qadarullah apa? Sya'ban kita sakit sebulan full. Atau baru pengen puasa ternyata kita safar. Dan semisalnya gitu ya. Nah. Maka ketika masuk Ramadan, ya udah dia puasa Ramadan dulu. Habis itu baru dia setelah Ramadan untuk apa? Lebaran. Lebaran dulu baru qada. Atau enggak sitah min Syawal dulu, puasa 6 bulan Syawal. Syawal 6 bulan. 6 hari di bulan Syawal ya. Nasama Ramadan fa atba'u sittan min Syawal gitu kan. Itu enggak apa-apa. Boleh bagi dia kayak gitu. Baru dia qada. Ini enggak ada dosa kalau ada udzur. Tapi wa in ta'akhkhara biduni udzrin, kalau dia mengakhirkan qadanya tanpa ada udzur, fa innahu qad ya'samu ala hadza ta'khir, maka dia berdosa dengan lalainya dia di dalam mengakhirkan qadanya. Wa alaihi tauba wal istighfar min dzalik, wajib bagi dia untuk tobat dan istighfar dari perbuatan itu. Ini berarti zahirnya enggak ada apa? Enggak ada fidyah. Tapi di sini ana bawakan fatwa. Qala Syekh Ibnu Baz, lam yasqutil qada bal yajibu alaihi al qada. Ya, qada itu tidak jatuh kewajibannya bagi dia, bahkan tetap wajib, ya akan tetapi tetap wajib bagi dia untuk mengqada. Walakin akan tetapi yalzamuhu ma'al qada it'amu miskin an kulli yaumin ziyadatan ma'al qada. Ya, akan tetapi lazim wajib bagi dia bersama qada tersebut dia memberi makan orang miskin di setiap harinya. Artinya it'amu sittina miskin. Nah, atau apa namanya? Membayar fidyah. Membayar apa? Fafidyatun min ta'amin gitu ya. Maka fidyahnya apa? Makan anak miskin. Berarti kalau umpamanya 30 hari ya. Nah, 30. Bersama qadanya di aftabihi jama'atun min ashabin Nabi SAW. Ini juga di antara yang berfatwa adalah dari kalangan kelompok jamaah dari sahabat Nabi SAW. Dan ini juga adalah fatwanya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala. Nah, akan tetapi yang menunjukkan tidak ada qada ini itu tarjihnya Ibnu Hazm, Syaukani, Al-Wadi'i dan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Jadi khilaf qawi ini ya, khilaf qawi. Jadi bagi dia boleh memilihnya. Kalau bagi santri Anda tahu pilihannya. Qada doang. Nah, itu sudah. Maaf koromina ya Ustadz min. Nggak ada yang lebih fakir lagi daripada saya di sini. Saya harus dapat fidyah. Kayak sahib mujami' fi syahr Ramadan ya, kafarah. Lanjut. Mas'alatun hal yajuzu liman alaihi shaumu qada'an yatatawwa. Boleh enggak bagi orang yang memiliki kewajiban qada Ramadan untuk berpuasa sunnah? Qala yusra'u liman alaihi shaumu wajibin an yatatawwa. Disyariatkan bagi orang yang memiliki kewajiban puasa qada Ramadan, untuk tatawu puasa sunnah dulu. Wa ala dzalika aktsaru ulama, dan ini pendapat jumhur ulama. Wala yujadu minal adillah ma yamna'u min dzalik. Enggak ada dalil sama sekali yang mencegahnya untuk kita puasa sunnah. Barakallahu fikum. Lanjut. Kita cepat-cepat aja nih, Fon. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya shaum min Ramadan fala astati'u an aqdiya fi ila Sya'ban. Itu ya. Muttafaqun alaih. Nah, di sini barakallahu fikum Aisyah qadanya di bulan Sya'ban. Wa fi musannaf Ibnu Abi Syaibah anha, ya diriwayatkan dari musannaf Ibnu Syaibah dari Aisyah radhiyallahu anha bi isnad hasan, dengan sanad hasan, anha qalat, Aisyah pernah berkata, ma minasanah yaumun ahabbu ila an asumahu
min yaumi Arafah. Tidak adalah dari tahun ini. Dari tahun ada satu hari yang lebih saya cintai dibandingkan saya puasa di hari Arafah. Berarti ya puasa hari Arafah ini sunnah atau wajib? Sunnah. Tapi dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kapan puasa Arafah? 9. Ya, 9 apa? Hah? Kirain Muharram. Nah. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha ya adalah ummahatul mukminin yang sangat bersegera untuk melakukan kebaikan. Di antaranya ada puasa sitan min Syawal semisalnya. Jadi tidak masalah. Ini juga tarjih al-alama al-Utsaimin rahimahullah taala. Mas'alatun man mata wa fi dhimmatihi shaumun fa hal yaqdi anhu awliya'uhu. Barang siapa yang mati tapi dia masih memiliki kewajiban puasa, apakah wali-walinya boleh mengqadha untuk dia? Fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu. Kata Aisyah, Nabi berkata, siapa yang mati dan dia masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya dia mempuasakan untuk dia. Ya. Walinya mempuasakan untuk dia. Misalkan orang tua kita misalkan qadarullah sakit, Ramadan juga sakit, kemudian tawafahullah, Allah wafatkan. Ini bagaimana? Apakah anak-anaknya atau siapanya itu mengqadanya atau bagaimana? Lihat di sini kita akan jelaskan. Wal maqsudu fi dzalika an yakuna 'alaihi shaumun wajib. Yang dimaksud di atas ini, na'am, itu puasa wajib ya. Wa 'alaihi shaumun maksudnya shaum wajib. Sawa'un kana min Ramadan, baik puasa Ramadan, aw shaum kaffar atau puasa kafarah, aw shaumu nadri, aw shaumi nadr atau shaum nadar, kulluha tuqdu anhu, semuanya boleh di qada untuk keluarga kita. Wa man khassasahu bin nadr faqad akhta. Barang siapa yang mengkhususkan puasa di atas itu hanya khusus buat puasa nadar, maka sungguh dia telah keliru. Wa ishtaratul ulama bil ijma', ulama memberikan syarat, yang syaratnya ijma' nih ya, disepakati oleh para ulama. Annahu ma yuqda anhu illa idza tamakkana minal qada. Tidak mengqada buat keluarga kita kecuali manakala keluarga tersebut memang udah memungkinkan bagi dia dan bisa bagi dia untuk mengqada puasanya. Fa idza tamakkana minal qada, ketika ya dia masih memungkinkan untuk mengqada, wa tasahala fi dzalik, dan tasahul bermudah-mudahan di dalamnya, fayuqdu anhu, maka dia keluarganya boleh mengqadhakan untuk orang tersebut yang telah meninggal. Maksudnya gimana sih maksudnya? Di sini akan ada diberikan ini taswirnya. Ya, bisa aja kita kasih taswir tadi, nah tapi di sini aja cukup. Ya. Wa amma idza lam yatamakkan minal qada. Adapun kalau ini yang udah meninggalnya memang belum sanggup, belum mungkin untuk mengqadanya. Wa mata itsra maradihi, dia mati karena sebab sakitnya dia, falaisa alaihi shaumun asyamun, maka tidak ada bagi dia kewajiban untuk berpuasa. Famathalan, contoh nih ya, bil misal yatadhihul maqal. Lau anna rajulan marida fi Ramadan. Ada orang yang sakit di bulan Ramadan, wastamarra bihi maraduhu hatta mat. Dan sakitnya terus berkelanjutan sampai dia mati, wafat. Wa walam yasihha min maradihi, dan dia belum sehat dari sakitnya dia, fa hadza laisa alaihi qada'un li'annahu ma'dzur. Maka bagi dia tidak memiliki qada untuk Ramadan tersebut karena dia mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat ini. Paham ya? Jadi walinya enggak usah harus mengqadanya. Karena apa? Belum memungkinkan bagi dia untuk mengqada. Liqaulihi azza wa jalla, firman-Nya adalah dasarnya ada firman Ta'ala, la yakallifullahu nafsan illa
usaha, Allah tidak membebani seorang diri jiwa kecuali yang sesuai kesanggupannya. Wa liqaulihi azza wa jalla fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Misalun akhar, contoh yang lainnya nih ya. Ini yang bentuk kedua yang udah memungkinkan untuk mengqadha. Rajulun marada fil 20 min Ramadan. Ada orang sakit ya ketika di bulan tanggal 20 dari Ramadan. Walam yastati' siyamal ashratil ayyamil akhirah. Dan dia enggak sanggup untuk puasa 10 hari terakhir. Tsumma syafahullahu fi Syawal. Kemudian Allah sembuhkan di Syawal. Masih ada tamakun, berarti ada tamakun enggak dia untuk mengqadha? Ada, ya. Mungkin bagi dia untuk mengqadha. Itu udah ada kekuatan, udah ada kesanggupan bagi dia untuk mengqadha di hari sembuhnya dia di Syawal. Famata fi Dzulqa'dah, kemudian bulan depan dia mati. Syawal 1 bulan. Ya, umpamanya Dzulqa'dahnya tanggal 29 misalkan. Jadi 2 bulan gitu kan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Dzulqa'dah meninggal, berarti itu ada selang waktu lumayan banyak. Ya 10 hari itu bisa habis untuk mengqadha puasanya dia. Fa'ala awliyaihi an yaqdu anhu, maka atas wali-walinya untuk mengqadha, mengganti puasa bagi yang keluarganya telah meninggal itu. Kenapa? Li'annahu wajada fursatan lil qada wa tamakkana minal qada. Karena yang tadi meninggal itu memiliki kesempatan untuk mengqadha dan dia memiliki kemungkinan dan kekuatan untuk mengqadhanya. Jadinya paham ya gambarannya? Ada 2 masalah. Insyaallah terjemah yang tadi di atas itu jadi lebih dipahami karena ada contoh ya. Wa misalun akhar, contoh yang lainnya, idza marida insanun fi nisfi Ramadan. Kalau ada orang yang sakit di tengah Ramadan, tsumma mata yaumul id, kemudian meninggal yaumul id. Gimana tuh? Qadha enggak? Iya. Walam yasihha min maradi, dan dia belum sembuh dari sakitnya dia. Berarti 15 hari itu. Ya, tapi jangan sampai lagi Id meninggal. Ini kan yang namanya lagi kumpul, Allahul musta'an ya. Fa hal yasumu anhu awliya'uhu amla, apakah wali-walinya, keluarganya boleh untuk mempuasainya atau tidak? Al-jawab laisa alaihim an yasumu. Enggak boleh bagi dia. Bukan enggak boleh ya. Enggak harus bagi mereka untuk mempuasakannya, enggak wajib. Ya walaupun nanti hukum mengqadhakan orang yang sedang puasa ini, orang yang dia ada utang puasa, itu nanti kita akan bahas di bawahnya ada. Li'annahu lam yatamakkan minal qadha, karena dia belum memungkinkan memang untuk mengqadha. Walam yajid quwwatan 'alal qadha, dan tidak mendapatkan jiwa raga yang kuat untuk mengqadhanya. Walhamdulillah. Nah, wa waliyul mayyit huwal qarib, dan wali mayit itu adalah qarib, kerabatnya. Sawa'un kana warisan aw ghaira waris, ya baik dia yang berhak menerima warisan atau yang tidak berhak menerima waris. Wa huwa ahaqqu man qamu bil qada' an walihim. Dan mereka lah yang paling berhak untuk melakukan qada' tersebut atas yang telah meninggal. Walaysa bisyartin, tapi bukan syarat ya. Wali kerabat itu bukan syarat untuk mengqada'kan puasa seorang yang meninggal. Falau shoma anhu rajulun ajnabiyyun, kalau umpamanya orang lain berpuasa untuk dia, laisa biqaribin fayujzi, bukan kerabat, maka itu sah puasanya. Fahuwa dainun, karena itu adalah utang. Wallahu ahaqqu bil qada, dan Allah yang lebih berhak lagi untuk dibayar utangnya. Wa shaumul qaribi an walihi mustahab. Nah, puasanya kerabat
untuk walinya dia, untuk yang telah meninggal, dari walinya ya, yang telah meninggal, misalkan kita puasai ya, atau kita memuasai orang yang telah meninggal gitu ya. Itu mustahab, sunnah, walaysa biwajibin ala sahih, bukan wajib menurut pendapat yang sahih. Liqaulihi ta'ala, dasarnya firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratun wizra ukhra, ya orang yang berdosa dia tidak bertanggung jawab dosa orang yang lainnya. Nafsi-nafsi gitulah ya, nafsi-nafsi, nafas-nafas. Wa yajuzu lil awliya'i an yata'awanu fi shaumi ala walihim, dan boleh bagi para wali-wali, bagi pada kerabat, bagi para keluarga untuk saling tolong menolong di dalam puasa ya, untuk yang telah meninggal dari keluarga mereka. Falau kana alai asyratu ayyam, contoh misalkan yang telah meninggal punya utang 10 hari. Wa hum asyrah, mereka 10. Fasamu yauman wahidan jami'an ajaza anil mayyit. Nah, mereka langsung puasa ya, barengan 1 hari, maka itu insyaallah sah puasanya bagi seorang mayit ini. Paham ya? Allahu a'lam. Jadi kayak gitu kan. Wa in yasum wa in kana shaumuhum mimma yalzamu fihi tatabu. Kalau umpamanya puasanya, utang puasanya termasuk yang harus untuk berurutan seperti kafarah misalkan ya, fa yasumunahu mutatabi'an, maka mereka wali-walinya, keluarganya mempuasakan dia ya, membayar utang puasa tersebut mutatabi'an, berurutan. Wa sahih annahu yujzi'uhu an yata'awanu fi shaumihi mutatabi'an, yang sahih puasanya tersebut sah ketika mereka tolong menolong di dalam puasa tapi saling berurutan. Saling berurutan. Fa awaluhum yasumu ayaman misalkan. Tsumma yalithani, tsumma yalitsalits. Paham ya? Umpamanya misalkan berapa bulan misalkan wajibnya? 2 bulan. Misalkan 2 bulan. Ini kita punya orang 10. Ya. Maka umpamanya 1 orang puasa berapa kali gitu ya. Ntar setelahnya lanjutkan, setelahnya lanjutkan, setelahnya lanjutkan. Paham ya? Nah. Atau boleh misalkan tiga orang misalkan puasa, ntar berikutnya lagi sampai 2 bulan. Paham ya? Itu harus mutatabi, tapi nggak boleh terputus. Nah, Allahu selesai berkaitan qada. Lanjut, tatawu sekarang. Faslun fi ma yata'allaq bi masail wa ahkami shaum tatawwu. Berkaitan hukum-hukum tentang puasa tatawu. Mas'alatun bayanu fadilati tatawwu lillahi bisyam. Penjelasan tentang keutamaan puasa sunnah ya, puasa tatawwu sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qulu amali ibni Adam lahu illa shaum, dalam sahihain ya dari Abu Hurairah. Setiap amal anak Adam itu bagi dia, kembali kepada dia, untuk dia. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Nah, puasa itu untuk siapa? Untukku. Ini dalam hadis apa? Qudsi ya. Fa inna wa ana ajzi bi, dan saya akan balas puasa tersebut sesuai kehendak saya. Wala khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wangi kasturi. Ini ingat, indallah, di sisi Allah, bukan indannas ya. Kalau indannas ya bau tetap bau.
Nah, paham ya, Dul? Jadi jangan antum ini atyab min rihil misk. Ha ha ha. Joroknya. Ya. Nah. Wali Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan al hasana asyru amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Satu kebaikan itu ya asyru amsalihha. Itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 yang semisalnya. 10 kebaikan. Terus sampai 700-an sekian ganda. Lipat ganda. Allahu akbar ya, masyaallah. Qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untuk saya dan saya yang ganjarkan. Lihat berarti apa? Mungkin bisa lebih dari 700. Sekian ratus ribu mungkin bisa. Ini karena Allah azza wa jalla yang berhak untuk membalas. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena apa? Dia orang yang puasa meninggalkan syahwatnya, makanannya karena aku. Masya Allah ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang zalim, orang yang sabar, pahalanya tuh tidak ada batasnya. As-sabirin di sini adalah orang-orang yang berpuasa. Kata para ulama tafsir, di sini adalah orang-orang yang berpuasa. Nah ini buat khutbah nih, cocok. Oh, udah deh. Orang nanya dalil khutbah gimana? Tanya Google lebih tahu dalil daripada kita. Lisraim farhatan, Saim punya orang yang berpuasa memiliki 2 kesenangan. Farhatun inda fitrih, kesenangan ketika dia berbuka. Oh, betul nggak sih? Ya. Biasanya apa? Biasanya kita kalau lagi nggak bulan puasa tuh nggak pernah nungguin adzan maghrib. Ya, udah azan lagi begitu kalau udah azan. Sekarang mah kapan ya azan? Ya bukan karena sholat. Karena pengen buka gitu sih. Ya, karena dua-duanya ya. Insyaallah. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i Rabbi, dan kesenangan, kebahagiaan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Antum lemes-lemes amat udah puasa? Nggak boleh. Kecuali apa hukumnya Senin Kamis? Ini ada apa? Oh, Rabu ya? Oh ya, Kamis sudah puasa ya. Aduh, Pak. Maklum, masih muda. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Masyaallah. Junnah min aish? Junnah minal muharramat wal atham fid dunya wan nar fil akhirah. Perisai dari perkara yang haram, dosa-dosa yang ada di dunia. Nah, orang itu kalau lagi puasa, dia mau lakuin maksiat segan, malas. Dan juga merasa terjaga, saya lagi puasa, meninggalkan yang mubah gitu. Saya enggak? Nah, kecuali memang enggak puasa. Enggak puasa tuh bebas aja mereka makan warteg, ngapain, atau seperti yang diceritakan sama Denboy ya, naudzubillah min dzalik ya, itu tapi masih rutinitas kayak gitu setiap tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Iya, nobar di masjid. Allah musta'an. Ini siang Ramadan loh ya. Jadi seakan-akan hadza syahr laisa syahr Ramadan. Karena itu bukan bulan puasa. Ya'kul wa yashrab wa yaf'al ma yasha
fi masjid wala musalla? Musalla. Saghir wala kabir? Misal hada. Oh. Murtah. Fi dunya. Ya, nah. Kita katakanlah kulu wa tamatta'u qalilan kata Allah. Makan dan minumlah suka-suka kamu kata Allah. Tapi qalilan itu cuma sedikit. Ya. Na'udzubillah. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang berbuat dosa. Allahumma amin. Karena lagi mau berdoa tuh aminin. Lanjut. Udah ngopi juga padahal mah. Lanjut. Wa fi musnadi Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa adalah perisai tameng ya dan penjaga hisnun hasin. Ini perisai yang sangat kuat dari api neraka. Wa fi musnadi Ahmad an Utsman ibni Abi al-As qala inna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari neraka, dari api, ka junnati ahadikum minal qital, seperti perisai salah seorang dari kalian ketika lagi berperang. Wa rawa Ahmad aidun an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rabbuna azza wa jalla, Allah berfirman asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah junnah, perisai yang mana seorang hamba dengan perisai tersebut akan memperisaikan dirinya, menjaga dirinya dari api neraka. Wa huwa li wa ana ajzabih. Puasa itu untukku dan saya akan balas sesuai sesuka saya. Wa huwa haditsun sahihun bi syawahidihi. Ini hadis sahih dengan syawahid-syawahid yang ada ya, bi majmu'ati turuq atau bi syawahid. Nah. Kalau syawahid berarti bagaimana kalau syawahid? Apa bedanya syawahid dan mutabaatnya? Syawahid itu beda jalur. Ya. Sahabatnya beda. Beda. Nah. Dikit lagi istirahat lu ya. Atau rehat dulu lah sebentar lah. Baik, bila huna alhamdulillah rabbil alamin.